Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pempi Sepsanti Putri, nomor MPM 20026. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Korupsi adalah di mana seseorang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Korupsi juga akan berdampak buruk bagi perekonomian di sebuah negara, yang akan mengakibatkan masyarakat di sebuah negara tersebut akan mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Korupsi juga tidak hanya berupa uang, korupsi juga dapat berupa fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah lembaga tinggi, dan korupsi juga bisa berupa suap menyuap. Apabila kita melakukan korupsi, maka kita akan dihukum seumur hidup di penjara, dan minimal 4 tahun di penjara dan maksimal 20 tahun di penjara. Baiklah, itu saja pendapat saya tentang korupsi. Hari ini saya juga akan mewawancarai beberapa masyarakat di sini bagaimana pendapat mereka tentang korupsi tersebut. Bapak Iman itu cuma hukum korupsi sekarang berapa tahun? Sudah ada 20 tahun, 15 tahun. Jauh hukum ini bertambah, diperkuat. Bukan diperkuat. Diperkuat dengan korupsi. Terima kasih ya Pak atas pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan mewawancarai warga yang ada di sekitar rumah saya tentang tindakan pidana korupsi. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, nama Abang siapa Bang? Tommy Aditya. Baik Bang Tommy, menurut Abang, apa pendapat Abang tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia ini? Menurut saya kasus korupsi di Indonesia ini pidananya masih kurang berat karena masih banyaknya oknum-oknum yang masih melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya saja seperti yang kemarin ada bantuan sosial itu masih saja dikorupsi, padahal itu sudah bantuan untuk rakyat miskin. Menurut saya itu suatu tindak pidana yang sangat kejam bagi masyarakat yang miskin. Terus pendapat saya tindak pidana korupsi harus ditambah beratnya. Contohnya tindak pidananya harus kita jadikan pidana mati atau pidana seumur hidup. Karena di sini kita memandang hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sangat menjijikkan gitu. Menurut Abang sendiri, bagusnya hukuman untuk pidana itu Abang milih mana? Hukuman mati atau hukuman penjara? Kalau untuk korupsi lebih baik kita kasih hukuman mati aja itu para koruptor ya. Alasannya Bang? Karena tindak pidana korupsi itu sudah mengambil hak-hak masyarakat. Karena mereka sudah disumpah kan dengan tanggung jawab dengan jabatannya, tapi masih saja melanggar sumpahnya. Baik, terima kasih atas pendapat Bang. Korupsi adalah suatu kata yang tidak asing lagi didengar di telinga kita, baik dari kalangan tua maupun muda, ataupun kalangan kaya dan miskin. Seluruh masyarakat tahu apa itu korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dan penggelapan terhadap suatu dana ataupun uang negara dan perusahaan atau lain sebagainya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena korupsi dapat dianggap telah menjadi suatu kebudayaan dalam bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Kasus korupsi yang ada di Indonesia terasa sangat sulit untuk diatasi dengan baik jika kita lihat banyaknya kasus-kasus korupsi yang selama ini telah merajalela terjadi di Indonesia. Dan korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga dan masyarakat.
karena korupsi merupakan suatu masalah yang dapat berdampak terhadap perekonomian negara, sehingga akan sangat sulit untuk menjadi bangsa Indonesia menjadi negara yang baik dan maju. Untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang nasional, maka korupsi harus dan wajib untuk diberantas. Dalam penanganan suatu kasus korupsi, hukuman yang diberikan harus memiliki efek yang jera, agar para koruptor yang melakukan korupsi tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki sikap dan sifat budaya malu yang tinggi, agar tindakan korupsi yang dapat merugikan negara Indonesia ini dapat diminimalisir. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Jadi semua warga negara Indonesia juga memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, penindakan hukum bagi pelaku korupsi harus dilakukan kepada siapapun orangnya, tidak boleh pilih kasih baik itu pejabat maupun masyarakat kecil. Jadi, korupsi yang terjadi di Indonesia benar-benar harus diberantas agar Indonesia bersih seutuhnya dari tindakan korupsi. Agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera, damai, dan tentram. Sekian harapan dan tanggapan saya tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia bebas dari korupsi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat itu tentang kasus korupsi yang lagi marak-maraknya di Indonesia ini. Menurut Bapak, korupsi di Indonesia sudah melampaui batas kewajaran? Kalau menurut saya sudah melampaui batas kewajaran ya, karena yang saya lihat, yang saya dengar dari media sosial, media televisi, itu dari zaman ke zaman, dari Orde Baru sampai sekarang tidak luput para pejabat publik itu melakukan kasus korupsi. Seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak dengan perilaku korupsi yang kian marak terjadi di Indonesia? Yaitu semata-mata dari kurang ketegasan dan masih kurang kelugasan dalam penegakan untuk kasus korupsi ini, penegakan hukumnya. Jadi masih banyak yang tersembunyi, masih banyak yang saling umpat mengumpat seperti itu. Jadi susah juga untuk meminimalisirnya seperti itu. Jadi harus ada ketegasan, kejujuran kepada publik untuk setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut Bapak, apakah korupsi termasuk bentuk penyimpangan sosial? Kalau menurut saya sih iya, tetapi ada juga sifat yang kurang puas. Namanya manusia itu ada rasa kurang puas apa yang sudah dimilikinya. Jadi ya harus yang benar-benar untuk menyeleksi seorang pejabat publik atau seorang pejabat eksekutif. Menurut Bapak, hukuman atau sanksi apa yang layak bagi pelaku korupsi sehingga para pelaku korupsi ini jera melakukan korupsi lagi? Kalau untuk hukuman itu lebih baiknya, kalau untuk biar ada efek jera kepada yang lain, itu harus ada hukuman mati. Kalau tidak hukuman mati, itu dijatuh miskinkan, diambil semua aset-aset pribadinya sampai semiskin-miskinnya. Itu biar yang lain pun menjadi pelajaran pada pejabat publik yang lain untuk tidak melakukan korupsi. Terima kasih pendapat dan tanggapan Bapak tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ilami, mewakilkan dari Universitas Bung-Hatta. Saya akan mewawancari kepada ahli hukum dengan Bapak Mas Rial. Saya akan bertanya pendapat Bapak kasus korupsi di Sumatera Barat gimana, Pak?
kasus korupsi di Sumatera Barat itu paling banyak yang dilakukan oleh para pejabat. Umumnya itu kan dari DPR, DPRD, dan kepala dinas, dan wali kota dan bupati. Karena korupsi ini merugikan keuangan negara. Kalau dengan tidak adanya korupsi, tentu Sumatera Barat bisa lebih berjaya dan pembangunannya lebih baik tanpa uang dikorupsi oleh para pejabat. Tindakan terhadap kasus korupsi gimana Pak? Terhadap para korupsi, baik bupati, wali kota, dan anggota-anggota DPR atau kepala dinas, itu menurut undang-undang harus disidangkan di tindak pidana korupsi. Kemudian itu dengan bukti-bukti yang cukup, kemudian uang-uang yang dikorupsi mungkin kalau bisa dikembalikan ke negara, dan uang dikembalikan ke negara, dan juga orang-orang yang melakukan korupsi harus dihukum dengan setimpal dengan perbuatannya, karena korupsi inilah untuk merusaknya negara. Hukuman yang pantas buat ini Pak, yang kasus korupsi tindakannya hukumannya apa Pak yang pantas? Hukuman yang pantas untuk para pejabat seharusnya hukuman yang maksimal, karena pejabat ini kan orang-orang yang tahu hukum, orang-orang pintar, orang-orang yang terdidik, yang umumnya orang-orang intelektual. Seharusnya beliau ini tidak melakukan korupsi. Kalau korupsi dilakukan, maka itu haruslah hukuman yang terberat. Kalau yang korupsinya melebihi waktu zaman sekarang, atau zaman corona, ada lagi yang berkorupsi, itu hukumnya harus hukum mati. Karena dalam undang-undang itu kan sudah ada undang-undang yang menyatakan undang-undang korupsi itu apabila dilakukan dalam keadaan pandemi, ada penyakit-penyakit ini seperti corona, itu bisa dihukum mati. Maka dari itu orang-orang yang akan melakukan korupsi itu supaya mempunyai efek jera, supaya tidak melakukan korupsi. Tapi namun demikian, seperti kemarin itu kepala dinas Menteri Sosial melakukan korupsi dalam keadaan pandemi ini, itu harus dihukum mati. Kalau tidak, itu menjadi perhatian untuk menteri-menteri yang lain, ada wali kota dan bupati serta anggota-anggota dewan yang terhormat. Nah, itulah hukuman yang maksimal. Sudah Pak.